Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat berkumpul lagi di sini dalam rangka kita mengkaji kitab Misbahuz Zulam karangan guru kita Syekhina Muhammad Muhajirin Amsar Ad-Dari. Dan malam hari ini adalah pertemuan yang ke-11. Kita akan lanjutkan lagi bacaan kita. Ya, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza shalla rak'atayil fajri ittaja'a ala shikkihil aymani. Rawahul Bukhari. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ia berkata, senantiasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila salat 2 rakaat subuh, ia membaringkan di atas lambungnya yang kanan. Meriwayatkannya oleh Imam Bukhari. Ya, berarti kalau kita lihat di sini kanan Nabiyu, berarti ini Nabi sering mengerjakan aktivitas ini. Jadi kalau habis sholat qobliyah subuh, nah tuh Nabi rebak-rebakan dulu. Tiduran. Iya, tidur-tiduran dulu, rebak-rebakan dulu. Nah ini hadis riwayat Aisyah, berarti Nabi ngerjainnya ya di rumah berarti. Ya kan Aisyah lihat, nah, berarti di rumah. Terus Qala syarihu qawluhu ittaja'a ala shikkihil aymani fa ittija'un nabi sallallahu alaihi wasallam ala shikkil aymani yahtamilu annahu yajibu tayammunu fi amrihi syarifi. Berkata oleh penyarah, ucapannya ittaja'a ala shikkihil aymani, maka berbaringnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas lambungnya yang kanan menghamalkan bahwasanya ia menyukai yang kanan-kanan pada perkaranya yang mulia. Wa yahtamilu annahu tasyri'un lana li'anna al-qalba fi jihatil yasari. Dan menghamalkan juga bahwasanya itu adalah syariat untuk kami karena bahwasanya hati itu ada di jihad kiri. Falau ittaja'a ala shikil aisari lastaghraqa naiman. Maka kalaulah ia berbaring di atas lambungnya yang kiri, sungguh tenggelam al-keadaannya tidur. iya, jadi Nabi ini tidurannya di lambung yang kanan. Nah itu apa kebiasaan Nabi atau Nabi lagi ngajarin umatnya begitu loh? Kalau rebak-rebakan posisinya begitu. Ini adanya di mana? Di kanan. Dan Nabi bukan cuma rebah-rebahan doang, kan tidur juga begitu Nabi. Tidur ngadep kiblat, ya kan? Terus ya lambung kanannya sebelah mana? Nah, sebelah kanan. Tapi ternyata di sini ada hikmahnya juga, karena hati adanya di kiri. Jadi hati kan nantung gitu kagak tidur, ya kan? Kalau kita tidurnya begini, nah, hati kayak enakan ya, kayak dikasih bantal gitu hati. Istagroko naiman, tidurnya jadi keblok tidurnya kalau begitu. Ya. Jadi kalau tidurnya sebelah begini, orang tidurnya jadi kagak lelap-lelap banget begitu loh. Ya. Terus. Wa hadza bi khilafihi sallallahu alaihi wasallam li'annahu tanama ainuhu wa la yanamu qalbuhu. Dan ini berbeda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena bahwasanya beliau tidur matanya tapi tidak tidur hatinya. Wa qala ahlul usuli inna ittija'an nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da sunnatil fajri innama kana minal adati la minasyar'i li'annahu sallallahu alaihi wasallam istaraha min ta'ibi qiyamil laili. Dan berpendapat oleh ahli usul sesungguhnya berbaringnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah sholat sunnah fajar hanya saja adalah itu termasuk kebiasaan, bukan termasuk daripada syariat. Karena bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
beristirahat sebentar dari lelahnya qiyamul lail. Ya kalau memang itu bagian daripada syariat, berarti hukumnya jadinya sunnah. Jadi kita begitu juga gitu loh, kita ngikutin Nabi. Tapi kalau itu masuknya adat, kebiasaan, nah itu ikhtilaf ulama dah tuh. Kebiasaan Nabi itu sebetulnya sunnah juga apa enggak sih? Kan laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nah itu apa termasuk yang kebiasaan-kebiasaan doang begitu loh, kita disuruh ngikutin gitu. Ya, atau ikhtilaf itu di antara ulama. Terus Waqad haqqaqal usuliyuna anna af'alan nabi sallallahu alaihi wasallam imma qurbatun aw adatun. Dan sungguh mentahqiq oleh ulama usul bahwasanya perbuatan-perbuatannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada kalanya itu ibadah atau kebiasaan. Waqad warada an Ibni Mas'udin annahu ankara ittija'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da salati sunnatil fajri. Dan sungguh telah warid diriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud bahwasanya beliau mengingkari berbaringnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah salat sunnah fajar. Wa qala Ibrahimu hiya daj'atu syaitani. Dan berpendapat oleh Imam Ibrahim itu adalah berbaringnya setan. Iya, ternyata di antara ulama banyak yang mengingkari masalah ini nih, tidur habis sholat qobliyah subuh. Bahkan Ibnu Umar pernah tuh ngelihat orang di masjid begini dilemparin pakai kerikil. Berarti jangan begitu, duduk begitu. Ya. Bisa jadi Ibnu Mas'ud nggak nyampe kali hadis dari Aisyah ini, dia nggak tahu. Karena kan tahu kejadian ini kan Aisyah, orang Nabi rebahannya di mana? Di rumah. Ya wajar kalau Ibnu Mas'ud kagak lihat begitu loh. Kecuali kalau Nabi rebahannya di masjid, ya pasti orang kagak bakal ngingkarin begini. Ya. Terus Fanaqulu iza ta'aradul musbitu wan nafi fal qawlu qaulul musbiti li'annahu muqaddamun alaihi. Maka kami katakan apabila bertentangan sesuatu yang positif dan yang negatif, maka ucapan yang dipegang adalah ucapan yang positif karena bahwasanya itu didahulukan di atasnya. Qultu wa miman ankara ittija'an nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da salati sunnatil fajri ulama unajdin haitsu tamassaku biqauli ibni Mas'udin wa Ibrahim an-Nakhai. Aku berpendapat dan di antara orang yang mengingkari berbaringnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah salat sunnah subuh ya oleh ulama-ulama Najd sekira-kira mereka berpegang teguh dengan ucapan Ibnu Mas'ud dan Ibrahim an-Nakhai. Wa qala ulama'una inna inkara ibni Mas'udin mahmulun ala annahu lam yablughu al-amru bi fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Dan berkata oleh ulama-ulama kami, sesungguhnya pengingkaran Ibnu Mas'ud itu dihamalkan di atas bahwasanya belumlah sampai kepada dia perkara tersebut dengan melakukannya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Aisyatu aqrabun nasi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asbatat ittija'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da sholati sunnati subhi. Sedangkan Sayyidatina Aisyah itu adalah orang yang paling dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menetapkan berbaringnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah sholat sunnah subuh. Ya, kalau berbaring gitu matanya merem, ya bisa apa? Bisa batal wudunya. Iya kan dia begitu. Makanya kan dibilang daj'atus syaiton. Karena tiduran begitu kalau merem dia bisa batal. Kecuali kalau dia tiduran sambil duduk begitu. Ya. Tapi emang kita lihat ini nggak ada yang praktekin sih. Saya pernah saya sekalinya doang ada. Kalau di kampung ada sih. Iya ada emang. Iya benar sekali doang kita pernah ngeliat gitu. Ada imamnya begitu tiduran di depan gitu. Apa lagi ngajarin gitu ya kayak kita jamaah mungkin lagi ngasih contoh gitu. Tapi emang jarang kita lihat orang tiduran begini. Tapi bukan habis sholat subuhnya sih, habis ba'diyah subuh nunggu Qobliyah. Qobliyah subuh. Iya habis qobliyah subuh. Iya, nunggu jamaah. Iya nunggu jamaah. Imam rebahan, begitu rebahan. Iya. Nah kalau orang pada rebahan gimana coba? Kalau orang pada rebahan gitu, Iya. susah orang melewat. Penuh masjid. Iya susah mau lewat sini orang rebahan, lewat sini orang rebahan susah. Tapi yang praktekin imamnya doang sih. Nah itu dia, berarti imamnya doang. Juga mau praktekin udah repot. Enggak. Iya.
kamu rebahan di rumah, Bang. Nah, mungkin gitu kali kamu praktekin ya di rumah sambil nungguin komat tuh di rumah. Itu gak kalau rumahnya dekat sama apa? Di masjid. Oh, jauh tinggalan. Nyampe masjid kelar. Subuhnya. Terus Qala al-musannifu wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum rak'ataini qabla sholati subhi falyattaji ala janbihil aymani rawahu Ahmadu wa Abu Dawud wa Tirmizi wa sahahahu. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang kalian sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, maka hendaklah berbaring di atas lambungnya yang kanan. Meriwayatkannya oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmizi, dan ia mensahihkannya. jadi paliyatoji itu to-nya itu asalnya huruf ta. Ya, nah karena dia deketan amedod, ta-nya berubah jadi apa? Berubah jadi to. Ya, jadi asalnya paliyataji gitu. Ya. Nah ini kalau kita lihat di sini kan iza sholat, apabila sholat ahadukum rakaataini, sholat 2 rakaat sebelum subuh paliyatoji, hendaklah dia berbaring. Ya. Iza sholat, iza itu kan kalau masuk ke fi'il madi kan zamannya berubah jadi mustakbal. Iza kumtum ila sholat bagsilu wujuhakum. Berarti kalau iza kumtum ila sholat, sholat dulu apa bagsilu wujuhakum dulu? Bagsilu kan? Nah, berarti di sini gimana? Berarti di sini sholat qobliyah dulu apa itoji dulu? Coba. Di sini karena ada keterangan qobla sholati subhi. Iya. Iya kan berarti kalau kita patokannya iza kumtum ila sholati fagsilu wujuhakum kan orang wudhu dulu baru ngapain? Baru sholat. Nanti kan kiai itu di misbahnya alasannya kan begitu kan, iza kalau masuk ke fi'il madi zaman itu berubah menjadi apa? Menjadi istiqbal. Tapi kalau kita terapin di sini kan kagak pas. Masa orang berbaring dulu baru ngapain? Sholat. Baru sholat qobliyah subuh. Berarti kan di sini sholat qobliyah subuh dulu baru dia berbaring. Berarti kalau gitu kita ambil kesimpulan enggak setiap yang iza di fi'il madinya itu lalu jawabnya itu dikerjain duluan, enggak selalu begitu berarti. Nah ini buktinya kebantah pakai ini. Ya. Soalnya begini, misalnya ada gini, hadis gini, kanan nabiyyu iza abtoro kola zahabaz zomau. Baca doa yang apa itu? Buka puasa. Nah tuh baca doanya makan dulu, apa sebelum makan? Sebelum. Kenapa sebelum makan? Sudah makan. Jadi pembahasan rame itu. Pembahasan rame. Karena di YouTube itu tuh ustadz terkenal tuh yang begitu. Tuh ustadz pinter banget begitu loh. Dia alasannya begitu karena kan di situ iza abtoro, iza masuk ke fi'il madi. Berarti kalau iza zamannya jadi istiqbal. Berarti orang baca doa dulu, baru ngapain? Baru makan. Tapi dalam mazhab Syafi'i makan dulu, baru zahabaz zomau. Kan jelas zahabaz zomau kan berarti orang udah minum dulu, baru hilang rasa apanya, rasa hausnya. Nanti bisa nih kita bantah pakai ini. Berarti nggak selalu yang iza masuk ke fi'il madi dia jadi belakangan begitu loh. Iya begitu. Ini kan alasannya begitu dia samain sama iza kumtum ila sholat. Jadi sudah ya. Apanya? Seharusnya sama ini ya. Seharusnya kalau kita ngelihat begini mah terus ada kata-kata zahabaz zomau wabtalatil uruku, berarti dia harusnya ngapain dulu? Minum dulu, makan dulu, baru baca itu. Tapi nggak harus kayak itu juga ya? Iya, menurut saya tuh alasan dia tuh kenapa dia bilang doa dulu baru buka puasa, alasannya itu iza masuk ke fi'il madi. Tapi kok di sini kebantah begitu argumen itu. Dan ternyata di hadis-hadis yang sebelumnya tuh saya lihat banyak kok formulasi begini iza apa tuh, tapi ternyata nggak dilakuin, jawabnya itu nggak dilakuin duluan gitu, dilakuinnya belakangan. Kan iza rofa'a ra'sahu kayak kemarin tuh, iza rofa'a ra'sahu kabbaro. Kalau dia angkat kepalanya, dia takbir. Takbir dulu, angkat kepala dulu. Iza masuk ke fi'il mudhari. Fi'il madi. Zamannya berubah menjadi istiqbal. Qaedahnya. Sekarang lihat iza kumtum. Iya, kalau di masalah sholat ya emang bener lah. Ya kan orang wudhu dulu, fagsilu wujuhakum. Baru ngerjain apa? Baru ngerjain sholat. Jadi kalau kata saya sih, kita harus ngelihat korinah dulu.
yang lihat korina lainnya begitu loh. Nah, korinanya ini nuntutnya kemana? Begitu. Apalagi kalau kemarin kita udah baca di usul tafsir, ayat wudhu itu kan belakangan dari prakteknya. Ya, Nabi udah wudhu kapan tahu, baru turun Al-Maidah ayat 6. Gitu kan. Berarti udah jelas kan gitu, udah paham gitu loh. Apa orang Islam udah paham, emang wudhu dulu baru ngapain. Baru soal korinahnya jelas. Nah, berarti lempengan yang lain juga kita harus lihat korinahnya dulu. Ya kayak tadi yang doa puasa, nah kalau udah dibilang wabtalatil uruk, berarti udah basah ininya tenggorokannya. Berarti makan dulu baru ngapain? Baru baca doa. Gitu. Yang buat bantahan yang mana nih? Artinya tuh nggak harus gitu loh, nggak harus iza masuk ke fi'il madi, itu dia berarti dikerjainnya belakangan dibanding jawabnya. Karena kalau kita pakai rumusan begitu, berarti kalau di hadis ini, lah orang berbaring dulu, baru dia ngapain? Qobliyah subuh. Sedangkan prakteknya kan qobliyah subuh dulu, baru ngapain? Baru berbaring. Kita kan diajarin baca doa dulu, baru buka, baru makan. Enggak, kok di mazhab Syafi'i enggak gini. Di fikih Syafi'i itu makan dulu. Makan dulu baru ngapain? Baru baca doa. Di Ahmad bin Hambal juga saya baca begitu sama. Jadi saya penasaran tuh pas dikasih lihat YouTube itu tuh. Jadi pas saya Nah, makan dulu. Baca doa dulu. Makan dulu. Pas udah di depan, ayo buka baca doa. Makan dulu, Bang. Ya gara-gara saya jadi merhatiin gitu. Nanti gara-gara saya kultum tuh. Iya. Ngomongin begitu. Jangan bilang, "Tadinya ada di YouTube nih Ustadz ini. Ustadz terkenal ini." Bener dia. Wah, iya ya. Saya jadi nyari dah tuh, Imam Syafi'i begini, Imam Hambali begini. Pas lihat di sini lah, kok nggak harus iza tuh nggak harus selalu begitu kata saya. Jadi bisa kebantah begitu loh. Ya. Terus. Qala syarihu qauluhu idza shalla ahadukum rak'ataini qabla sholati subhi falyattaji ala janbihil aymani. Fihil amru biittija'i qabla sholati subhi wa ba'da sunnatiha 'alal janbil aymani wa taqaddama tahqiqu zalika. Berkata oleh penyarah ucapannya idza shalla ahadukum rak'ataini qabla sholati subhi falyattaji 'ala janbil aymani. Pada redaksi tersebut adalah perintah untuk berbaring sebelum sholat subuh dan setelah sunnah subuh di atas lambungnya yang kanan, dan telah terdahulu pentahqiqan demikian itu. Qala Asy-Syaukani wal ahadisu tadullu ala masyru'iyyatil ittija'i ba'da sholati sunnatil fajri ila ayyu azzina bis sholati kama warada fi riwayatil Bukhari. Berpendapat oleh Imam Asy-Syaukani dan hadis-hadis yang menunjukkan di atas pensyariatan berbaring setelah sholat sunnah subuh sampai mengumandangkan azan sholat sebagaimana telah warid pada riwayat Imam Bukhari. Ya, berarti di sini azan di sini maksudnya qomat. Qomat ya. Iya kan kalau kan kan azan dulu, azan sampai qobliyah baru berbaring. Berarti yu azin di sini bukannya azan bukannya azan yang kita kenal, bukan. Azan di sini maksudnya apa? Qomat. Ya. Ya, berarti di sini emang 2 rakaat subuh itu rakaat qobliyah subuh itu cuma 2 rakaat. Ya kalau memang boleh dari 2 rakaat, Nabi kok malah milih tidur? Ikan ya? Kan dia udah ngerjain 2 rakaat. Ya kalau memang qobliyah subuh itu bisa lebih dari 2 rakaat, tentu Nabi bakal lebih ngerjain sholat dibanding ngapain? Dibanding rebahan. Nah, Nabi udah rebahan. Berarti emang qobliyah subuh itu emang cuma 2 gitu. Ya, terus. Wa qad ikhtalafa ahlul ilmi fi hukmi hadzal ittija'i ala sittati aqwalin. Dan sungguh ahli ilmu berikhtilaf pada hukum ini berbaring di atas 6 pendapat. Al-qaulul awwalu annahu masyru'un 'alal istibabi. Pendapat yang pertama bahwasanya berbaring itu disyariatkan di atas kesunahan. Faqad fa'ala wa afta bizalika katsirun minas sahabati minhum Abu Musa al-Asy'ari wa Rafi'u bin Khadijin wa Abu Hurairah radhiyallahu anhum wa katsirun minat tabi'ina minhum Ibnu Sirina wa Urwatu wa fuqahaul Madinati sab'ati wa fuqahaul Madinati sab'ati hum Ubaidullah bin Utsbah bin Mas'udin wa Urwatu bin Zubairi wa wal Qasim bin Muhammad bin Abi Bakri as-Siddiq wa Sa'id bin al-Musayyibi wa Abu Bakri bin Abdurrahmani wa Sulaiman bin Yasarin wa Kharijah bin Zaid. Pendapat yang dan maka sungguh telah melakukan dan membuat fatwa dengan demikian itu oleh kebanyakan daripada sahabat,
Di antara mereka adalah Abu Musa al-Asy'ari dan Rafi bin Khadij dan Abu Hurairah, dan kebanyakan daripada tabi'in di antara mereka adalah Ibnu Sirin dan Urwah, dan ahli fikih Madinah yang 7 orang. Dan ahli fikih Madinah yang 7 orang itu adalah Ubaidullah bin Utbah bin Mas'ud dan Urwah bin Zubair dan Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq dan Sa'id bin Musayyab dan Abu Bakar bin Abdurrahman dan Sulaiman bin Yasar dan Kharijah bin Zaid. Itu Urwah bin Zubair, Zubair bin Awam. Ya. Ini Zubair bin Awam anaknya adik Urwah. Ada lagi atau Abdullah bin Zubair. Nah, Abdullah bin Zubair itu yang mengklaim jadi khalifah tandingan tuh. Umayyah. Iya, Muawiyah. buat dinastinya Muawiyah. Ya. Nah ini kalau Urwah bin Zubair dia nggak ikut-ikutan politik dah. Ya, dia mah ulama dia mah. Ya, Abdullah bin Zubair dia ulama juga sih. Terjun politik. Iya. Yang di Meriam sama ini ya. Iya. Iya. Nah, digempur ya, meninggal di ini di dekat Ka'bah, dia ketimpa batu ini, batu Ka'bah itu dia ketimpa. Ya. Batu runtuhannya kena meriam. Enggak, batu runtuhannya, batu runtuhan Ka'bah yang kena meriam gitu loh. Iya, bukan yang kena meriamnya. Bukan. Ya. Bukan kena manjanik, bukan. Manjanik. Ya, Abdullah bin Zubair. Nah, Zubair bin Awam termasuk salah satu orang yang mubasyarah bil jannah. Yang udah nggak kasih Nabi kasih informasi kelak bakal masuk surga tuh, Zubair bin Awam. Nah. Terus Wa ba'dul ulama'i ja'ala Salim bin Abdullah bin Umar min dimnil fuqaha sab'ati. Dan sebagian ulama masuk di dalamnya Salim bin Abdullah bin Umar daripada golongan fuqaha yang 7. Wa man afta wa qala bi istihbabihi minal a'immati al-imamu asy-Syafi'i. Dan orang yang memberikan fatwa dan berpendapat dengan kesunahannya daripada imam-imam oleh Imam Asy-Syafi'i. Al-qaulu tsani anal ittija'a ba'da sholati sunnatil fajri wajibun muftaridun la budda minal ityani bihi wa huwa qaulu Ibnu Hazmin mustadillan bi hadisi Abi Hurairah. Pendapat yang kedua bahwasanya berbaring setelah sholat sunnah subuh itu wajib yang difardukan, mesti daripada mengikuti dengannya, dan yaitu pendapatnya Ibnu Hazm ngambil dalil dengan hadis Abu Hurairah. nah ini lebih aneh lagi, mau wajib malah. Wajib kudu dikerjain. Bahkan kalau dicari lagi nih kaul ini, kalau dia nggak ngerjain ini sholat subuhnya kagak sah. Ibnu Hazmin. Kenapa nih perkataan ini dinukil? Karena Ibnu Hazmin itu ulama top gitu loh. Ulama besar. Ibnu Hazmin itu orang Andalus. Ulama besar dia. Dulunya dia mazhab Syafi'i. Tapi pas dah kemarian tuh Bikin mazhab sendiri. dia tuh lebih condong kayak Daud Az-Zuhiri gitu loh. Jadi sesuai teks, nah kayak gitu yang diambil Ibnu Hazmin. Makanya banyak sering diambil gitu pendapat-pendapat dia karena emang dia ulama terkenal, ulama top gitu. Ya. Pernah ada yang jengkel sama dia tuh buku-buku karangannya dibakar. Karena nggak sepakat. Jadi dianggap tuh dia ngasih fatwa tuh bikin orang pada bingung mulu. Ada udah kesel tuh orang nyerbu, buku-bukunya diambil, dibakar sama dia. Kata Ibnu Hazmin dia bisa bakar itu. Tapi ilmu itu udah ada di sini. Saya bisa nulis ulang. Tulis lagi sama dia. Lagi bisa nyampe tuh karangan dia ke kita gitu loh. Karena dia nulis ulang. Sebenarnya karangan dia tuh udah dibakar sama orang yang kesel sama dia tuh Ibnu Hazmin. Kurun siapa nih Bang Haji? Zaman Andalus. Berarti udah Islam dari Spanyol. Abbasiyah. Iya. Ibnu Hazmin. Terus Wa hamalahul aksaru ala annal amra fi hadisi Abi Hurairah lil istihbabi. Dan dia menghamalkannya oleh kebanyakan dari ulama di atas bahwasanya perintah di dalam hadis Abu Hurairah itu lil istihbab. Wa sharifu anil wujubi ilaihi qaula Aisyah radhiyallahu taala anha. Fa in kuntu mustaiqizatan haddasani wa ila ittaja'a. Dan yang menentang daripada kewajiban ittija ucapannya Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, maka jika dulu aku berbaring, aku bangun, maka jika aku bangun
aku ceritakan. Dia ajak bicara Ia aku. ajak bicara aku. Dan Dan jika tidak, ia berbaring. Ya, jadi Nabi tuh ngeliat Aisyah dulu. Kalau Aisyah bangun, udah Nabi ngobrol aja sama Aisyah gitu, kagak berbaring. Jadi kalau Aisyah masih tidur, dia ngapain? Nah, dia berbaring. Ini kan berarti Nabi nggak selalu berbaring. Ya, itu menunjukkan berarti berbaring itu kagak apa? Kagak wajib. Karena kalau wajib pasti Nabi berbaring terus dong. Tapi kenyataannya kadang-kadang dia berbaring, kadang-kadang dia ngobrol sama siapa? Sama Aisyah. Berarti kalau kita ambil kesimpulan dari situ, emang Nabi pengen istirahat dulu lah gitu ya. Namanya dia habis capek gitu, qiyamul lail, ya pengen istirahat dulu dah. Istirahatnya kadang-kadang dia ngobrol sama Aisyah, kadang-kadang dia berbaring. Ya. Terus. Faqauluha sharifun anzalikal amri. Maka ucapan Sayyidah Aisyah tersebut memalingkan atau mencegah dari demikian itu perintah. Al-qaulu salisu. Pendapat yang ketiga, anal ittija'a makruhun wa bid'atun. Bahwasanya berbaring itu hukumnya makruh dan bid'ah. Wa man qala bihi minas sahabati Ibnu Mas'udin wa Ibnu Umar. Dan orang yang berpendapat dengan demikian itu daripada sahabat Nabi adalah Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar. Wa qala inna zalika min tala'ubi syaitani. Dan ia berpendapat sesungguhnya hal demikian itu termasuk daripada mainan setan. Wa minal a'immati malikun kama hakahu al-Qadiyadin. Ya. Dan di antara para imam-imam yaitu Imam Malik sebagaimana menghikayatkan oleh Qadiyad. Al-qaulur rabi'u innahu khilaful aula. Pendapat yang keempat bahwasanya berbaring sebelum sholat subuh itu khilaful aula. Wa man qala zalika al-Hasanu al-Bisriyu kama rawahu Ibnu Abi Syaibata annahu la yujibuhu al-ittija'u ba'da sholati sunnatil fajri. Dan orang yang berpendapat demikian itu adalah Imam Hasan al-Basri sebagaimana meriwayatkannya oleh Ibnu Abi Syaibah bahwasanya tidak menyukainya berbaring setelah sholat sunnah subuh. Al-qaulul khamisu. Pendapat yang kelima, at-tafriqatu baina man qama bil-laili. Berbeda pendapat di antara orang yang qiyamul lail. Perbedaannya itu di antara orang yang qiyamul lail. Fayustahabbu lil istirahati, maka disunahkan untuk istirahat. Faman lam yakum fala yusra'u lahu. Dan orang yang tidak qiyamul lail maka tidak disyariatkan ittija. Ya, namanya gunanya buat istirahat, tentu sebelumnya dia udah capek. Ya kalau emang dia baru bangun tidur, ngapain dia istirahat? Ini baru bangun tidur, habis istirahat. Ngapain dia baru tidur gitu lagi? Jadi ini pendapat lebih lah ya, lebih masuk gitu ya. Kalau yang qiyamul lail silahkan ya, dia berbaring dulu. Tapi kalau nggak qiyamul lail ya kagak usah. Terus Wakhtarahu Ibnul Arabi minal Malikiyati, dan memilihnya oleh Ibnul Arabi dari golongan Imam Malik. Wa qala la yataji'u ba'da rak'atail fajri lintizari sholati illa man qama bil-laili fayataji'u istihbaban. Dan ia berpendapat tidak perlu berbaring setelah 2 rakaat subuh karena menunggu sholat, kecuali orang yang qiyamul lail maka ia boleh berittija hal keadaan sunnah. Al-qaulu sadisu annal ittija'a laisa maqsudan bizati wa innamal maqsudu al-faslu baina rak'atail fajri wal faridati. Pendapat yang keenam bahwasanya berbaring itu bukanlah tujuan dengan zatnya, hanya saja maksudnya itu memisah di antara 2 rakaat subuh dan sholat fardu subuh. Rawa zalikal Baihaqi an Syafi'i. Meriwayatkan demikian itu Imam Baihaqi dari Imam Syafi'i. Ya karena tujuannya cuma buat misahin antara 2 rakaat subuh dengan sholat subuhnya, makanya Nabi kalau dia nggak berbaring dia ngapain? Ya, ngobrol tadi sama Aisyah, karena tujuannya itu biar nggak biar nggak nyambung gitu, biar misah. Kan kita kurang bagus kalau sholat tuh langsung nyambung begitu. Misalkan Nabi sholat zuhur nih, Mbak dia bener-bener begitu nggak pakai zikiran dulu, langsung ngapain? Langsung bangun lagi, yang kurang bagus. Nah istirahatnya nggak apa-apa. Iya. Atau kalau emang kita lagi buru-buru banget gitu, nggak sempet zikiran, tapi kita pengen mbak dia zohor, abis sholat zohor gitu, ngapain kek? Ke belakang kek ngeliatin apaan gitu, balik lagi. Gitu. Paling nggak ada aktivitas lah, jangan api nyambung. Wa hadzal hadisu qad bayyana ulama'ul mustalahi annahu minas suzuzi fil matni.
Aku berkomentar, dan hadis ini sungguh telah menjelaskan oleh para ulama mustalah bahwasanya hadis itu termasuk daripada suzuz fil matnan. Faqad zakara al-Baihaqi anna Abdul Wahidi khalafal adadal kasira fihi. Maka sungguh Imam Baihaqi menyebutkan bahwasanya satu orang itu menyalahi Bukan Abdul Wahid. 6 orang. Iya. Bahwasanya Abdul Wahid itu menyalahi bilangan yang banyak di dalamnya. Itu Kan kan seorang hamba. Iya. enggak. Abdul Wahid jadi berbeda dengan yang banyak. Itu kan namanya saz kalau gitu. Mukhalafatus siqat liman huwa awsaku minhu. Kan definisinya begitu siqat. Ya. Jadi yang Aisyah kan tuh praktek Nabi langsung. Tapi kan kalau yang hadis yang ini kan bukan praktek nih, langsung apa nih? Qauliyah. Ucapan kan, ya sholat ahadukum. Itu kan berarti qauliyah. Kalau yang Aisyah yang tadi fi'liyah gitu loh, ya. Berarti Abdul Wahid ini Abu Hurairah. Bukan. Lah bukan. Ada perawi. Pokoknya yang Abi Hurairah nih. Nah, jalur-jalur sanadnya gitu loh. Jalur sanadnya di antaranya ada siapa nih? Abdul Wahid. Nah, terus Fa innahum rawauhu min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam la min qaulihi. Maka sesungguhnya mereka meriwayatkannya dari perbuatannya Nabi, bukan daripada kaulnya Nabi. Kama warada fi riwayati Aisyata summa inna Abdul Wahidi infarada min baini riwayati thiqati min ashabi a'masa bihazihil labzi. Wa amma azalika faqad istadalla Ibnu Hazmin ala wujubil ittija'i ba'da sholati sunnatul fajri bihadzal hadisil marwi bi suratil amri. Sebagaimana telah warid di dalam riwayat Sayyidah Aisyah, kemudian sesungguhnya Abdul Wahid itu memunfaridkan dari beberapa riwayat yang sikot daripada sahabat-sahabat A'mas dengan ini lafaz, dan berserta demikian itu maka sungguh Ibnu Hazm mengambil dalil di atas kewajiban ittija setelah sholat sunnah fajar dengan hadis ini yang diriwayatkan dengan gambaran perintah. Wa hadzal hadisu ka'annahu syahidun li hadisi Aisyata fa innaha adra bi ahwalin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bermula hadis ini seakan-akan menjadi penguat bagi hadis Sayyidah Aisyah, maka sesungguhnya ia memberitahu, maka sesungguhnya dia lebih tahu dengan keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa hadzal hadisu sahihun fil makna illa annahu sazun fil labzi. Maka hadis ini sahih pada maknanya, kecuali bahwasanya hadis itu saz pada lafaznya. Wa kaunuhu sahihan fil makna bisubuti fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan keadaan hadis itu sahih pada maknanya dengan tetapnya perbuatan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa fahama Abu Hurairah wa fahima Abu Hurairah al-amra min fi'lihi sallallahu alaihi wasallam li qaulihi ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Maka Abu Hurairah memahami perintah daripada perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena ada firman Allah Subhanahu wa taala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, jadi terlepas Nabi itu ngerjainnya kebiasaan, apa memang dia lagi nunjukin syariat, nah Abu Hurairah ngambil keumuman ayat ini. Pokoknya Nabi kerjain itu uswatun hasanah, harus diapain? Harus diikutin. Tapi sekali lagi ini uswatun hasanah patokannya seapa itu memang ikhtilaf di antara ulama. Misalkan nih Nabi rambutnya tuh suka diapain tuh? Dimerah-merahin misalkan gitu ya. Kan orang sekarang banyak tuh rambutnya pada merah-merahin ngikutin Nabi gitu kan. Nah itu sebenarnya termasuk sunnah apa kagak sih? Gitu loh. Termasuk yang harus kita uswatun hasanah apa enggak sih? Nabi rambutnya panjang nih, Nabi rambutnya panjang. Apa kita apa uswatun hasanah enggak tuh kalau kita apa ngikutin rambutnya apa? Rambutnya panjang. Nah tuh ulama beda-beda pendapat di situ. Ya, uswatun hasanah tuh batasannya seapa sih yang kita ngikutin Nabi begitu. Kalau cuma aktivitas biasa apa ia harus diikutin juga gitu. Sekarang mau panjang lewatin ini. Lewatin apa? Nabi Iya. Nabi. Ya, Nabi makan itu adat apa sunnah? Hah? Sunnah, semuanya gerakan Nabi yang diperlakukan Nabi itu kan. Nah, iya, makanya kalau memang dia sunnah kita naik kuda harusnya. Iya, naik onta kita harusnya. Iya. Kan Nabi naik onta naik kuda. Masih kita naik motor. Tapi kan
bergeraknya zaman masa harus ada kuda terus. Nah, makanya itu dia ulama bilang tuh ada istilah tuh maqasidus syariah. Jadi ketika Nabi ngerjain apa tuh tujuannya apa? Jangan dilihat di sarananya apa begitu loh. Dia perang naik kuda. Ya sekarang mungkin udah nggak zaman kan. Kuda itu tujuannya apa sih? Ya, biar sampai ke lokasi misalkan peralatan perang. Ya tujuan yang dilihat gitu. Iya, bukan masalah caranya gimana. Iya. Tapi kalau yang sakleknya Abu Hurairah kagak. Pokoknya setiap yang Nabi kerjain itu, ya udah tuh berarti apa? Uswatun hasanah. Karena setiap kerjaan Nabi pasti ada rahasianya begitu. Nabi buka puasa pakai korma. Apa kita sebagai korma? Kan negara kita bukan negara Arab gitu kan. Tapi pasti Nabi kalau dia ngambil itu pasti ada apa tuh? Ada hikmahnya, ada rahasianya begitu. Ya. Terus Wal hadisu bayanu masyru'iyatil ittija'i ba'da sunnatil fajri. Maka hadis itu menunjukkan kesyariatan merbahan setelah sholat subuh. Waqad hararna aqwalal ulama'i. Dan sungguh telah kami uraikan pendapat-pendapat para ulama. sama lah kayak orang imam itu lurus. Karena zaman Nabi kan gak ada garisnya. Nah kalau sekarang kan udah ada apa? Udah ada garisnya. Makanya ada bilang apanya? Karena merapetin jangan istaunya. Iya. Rapat paling, masih relevan lah. Tapi kan cuman istau, lurus. Nah, sekarang udah ada garis sama sekarang. Maksudnya masih relevan nggak tuh imam nyuruh lurus gitu loh. Sedangkan udah ada apa? Udah ada garis. Kan tujuan Nabi ngomong gitu kan biar apa? Biar lurus. Karena nggak ngomong kan udah apa? Udah lurus. Nanti maksudnya itu maqasidus syariah begitu loh. Tujuan Nabinya apa? Nah, udah begitu. Ya. Tapi kan dia sawu supu pakum. Sawu lurus doang loh. Iya, lurus doang. Iya, sawu supu pakum. Bain taswiyah tasupuk. Nah, kan kita kalau imam begitu doang. Ya, sawu supu pakum. Kecuali kalau dipakai bahasa Indonesia, lurus, rapat, gitu. Ya kalau sawu supu pakum doang, lah orang udah lurus kok udah ada garisnya. Biasanya sekarang itu rapatnya doang udah. Rapat orang bayang renggang-renggang banget. Tapi kadang-kadang masih perlu juga sih, walaupun dari garis kadang-kadang masih ada aja gitu loh. Ya orang terlalu maju ya. Terus Qala al-musannifu wa an ibni Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul laili masna. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat malam itu dua-dua. Fa idza khasyiya ahadukum subha shalla raka'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla, muttafaqun alaih. Maka apabila salah seorang kalian khawatir akan sholat subuh, maka hendaklah sholat 1 rakaat saja, diwitirkan baginya apa yang sungguh ia telah sholat, muttafaqun alaih. ya, ini di sini masalah salatul lail. Ya, salat malam itu masna. Masna itu ambilannya dari isnaini. Ya. Masna, sulasa, ruba, humas, sudas. Nah itu dia kagak menerima tanwin. Isim lazim layan sorib. Nah ilatnya berarti wasfiyah ambil udul kan dia ada ambilan yang di situ udul. Ya, masna, wasulasa, waruba. Ya kan dia nggak menerima tanwin soalnya. Nah tuh masna diulang 2 kali itu maksudnya buat taukid. Nah, sebenarnya sholatul laili masna udah cukup. Ya, sholat lail 2 kali. Nah tuh buat taukid di situ pakai 2 kali. Ya. Berarti di sini jelas sholat malam itu 2 kali. Bukan 2 kali. 2 rakaat. Nah, 2 rakaat salam. Kecuali witir. Ya, dalam beberapa bentuknya tuh witir karena Nabi pernah ngerjain sekali 3, 5 gitu. Ya. Tapi kalau di lain itu berarti ya ini 2. Ini orang walaupun tarawihnya 8, 2. Ya. Ada yang 4 emang pakai ambil hadis Aisyah. Nabi sholat 4, 3. Ngambil dari situ. Ya. Cuma tetap bagusnya itu 2. Orang sholatul lail masna. Ya. Jadi saya kalau orang tarawih nih 2 rakaat, dia bangun. Kita subhanallah enggak? Ayo. Dia 2 rakaat dia bangun gitu. Subhanallah enggak kita? Kadang gitu. Ayo. Karena biasanya 2-2. Ya kadang udah 2. Sebenarnya kalau dia mau terus saja jadi 4 boleh enggak? Boleh. Lah boleh. Tapi kenapa kita subhanallah? Walaupun
itunya. Karena kita biasanya dua. Karena biasanya dua. Nah, ini sholat masna-masna. Berarti kalau dia tutup maju ketiga, dia dianggap lebih berarti. Makanya orang subhanallah di situ kagak salah orang subhanallah. Iya. Dan dia kok dengar begitu, turun nggak? Turun walaupun dia udah tegak gitu. Nggak bisa deh. Wah, udah tegak nih. Udah gua ambil yang 4 deh. Oh, nggak bisa. Karena Turun. niatnya tadi udah. Nah, iya. Apalagi di sini udah rutinnya 2-2, tapi sebetulnya kalau dia mau maju 4 masih punya alasan loh. Gue mau sekali 4 mah ngapa? Udah enggak. Kagak akur sama makmum. Iya. Makmum 2 rakaat nih. Mau lewat Iya. Sijir Juanda aja mau nyelot sono ya. Pakai lagi sih. Kayak ngomong main ruku aja. Corot langsung mereka. Pak Iza khosyia ini udah lain lagi nih Maji ya? Iya, artinya kalau dia takut udah keburu waktu subuh, Iya. ya udah berarti Satu aja. satu buat tutup nanti. Oh, Satu tutup saat malamnya, satu udah. Berarti sholat witir tuh boleh cuman berapa? Cuma 1 rakaat. Ya. Sholat rakaatan wahidatan, 1 rakaat. Berarti boleh dia witir 1 rakaat. Udah begitu. Ya. Takut keburu subuh ya. Berarti kalau kita qobliyah, ba'diyah isya nih 2 rakaat. Habis itu kita witir 1 boleh gak? Boleh. Boleh gak? Boleh. Boleh harusnya ya? Iya. Ini. Kan paling dikit. Iya, berarti tutup aja udah witir 1. Kalau kita gabung sekali 3 boleh gak? Enggak boleh. Kagak boleh ya, karena ba'diyah ya. Masih ba'diyah di Iya. Niatnya gimana itu? Waktunya witir itu setelah ba'diyah isya apa di pertengahan malam? Ada nanti Kiri? Ada nanti ya? Ada. Ada nanti. Oh, waktunya. Waktunya ada nanti. Nah, hadisnya ada. Karena masing-masing sahabat kan ada kebiasaannya itu. Iya. Tengah malam. Ada nanti hadisnya, hadis berikutnya nanti. Terus. Walil khamsati wa sahahu Ibnu Hibbana bilabzi sholatul laili wan nahari masna masna wa qala an-Nasa'i wa hadza khata'un. Dan bagi riwayat imam yang 5 dan menganggap sahihnya oleh Ibnu Hibban dengan lafaz salat malam dan salat siang itu 2-2 dan 2-2. Dan berkata oleh Imam Nasa'i ini salah. Maksudnya salah apa? Tambahan kata-kata wan nahar. Jadi yang benar itu sholatul laili masna masna. Nah, ini kok ada sekarang sholatul laili wan nahari. Nah, ini dipermasalahin nih masalah tambahan kata-kata wan nahari. Kalau kata Imam Nasa'i, ini tambahan ini salah. Fotonya kemari, bukan nyalain sholatnya nih. Masna-masnanya bukan. Karena ternyata Nabi pernah sholat 4 rakaat kan, kemarin kita baca kan? Iya. Malam, Iya. sholat malam. Enggak, ini sholat siang. Oh, sholat siang iya. Gimana kau beli apa tuh yang sholat sekali 4 tuh? Qobliyah Johor. Kau beli asar tuh. Nabi ngerjainnya sekali berapa? Sekali 4. Sekali 4 1 salam. Gitu. Oke, ada yang bilang nih tambahan warna hari ini kagak bener. Yang bener sholatul laili masna masna. Nah, terus kalau kita pengen sholat siang 2-2 gimana? Ya boleh aja kita kias ke sholat malam. Tapi ketika ini nggak benar, berarti kalau gitu yang sholat siang lebih fleksibel gitu loh. Inti mau sekali 4 boleh. 2 juga boleh. Inti mau 2 juga apa? Juga boleh. Lebih luas begitu. Tapi kalau sholat malam masna-masna 2-2 berarti. Jadi kalau gitu sholat tarawih yang walaupun cuma 8 rakaat tuh bagusan tetap berapa? 2-2 ngerjainnya dibanding dia ngerjain 4-4. Kata-kata nahari tambahan Nabi apa dari Ibnu Hibban? Enggak, ini ada hadis begini sholatul laili wan nahari. Cuma tuh banyak tuh ulama bilang wan nahari ini bukan perkataan Nabi. Ini tambahan aja ini, begitu. Ini tambahan. Sama lah misalnya tolabul ilmi paridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Itu kan tambahan aja begitu misalkan, ya. Terus Qala syarihu qawluhu sholatul laili masna masna wa bihi istadalal jumhuru ala anna fi'la sholatil laili masna masna li bayanil afdoli. Berkata oleh penyarah ucapannya sholatul laili masna masna dan dengan redaksi tersebut mengambil dalil mayoritas ulama di atas bahwasanya melakukan sholat malam itu 2 rakaat karena menjelaskan yang lebih afdol. Wa yahtamilu annahu lil irsyadi ilal akhaffi, dan boleh jadi bahwasanya untuk mengirsyad kepada yang lebih ringan. Lianna iya salama kita sholat sekali 4 sekali 2 enakan mana? ya, 2
2. 5 yang 2. Kalau sekali 4 kan kita lupa mulu. Rakaat ketiga, rakaat keempat, rakaat kedua, rakaat ketiga. Jadi kalau rakaat cuma 2 rakaat kita jarang lupa lah. Terus Li'anna salama min kulli rak'ataini akhafu 'alal musalla minal arba'i Musolli. minal alal musalli minal arba'i fa ma fawqaha. Karena bahwasanya salam dari tiap-tiap 2 rakaat itu lebih ringan dari atas orang yang sholat daripada 4 rakaat dan apa yang lebih dari 4 rakaat. Wa fit ta'biri bil laili dalilun ala anna nafla sholatin nahari tustahabbu lahu al-arba'u kama taqaddama fi sholati sunnati zuhri arba'an. Dan pada pengibaratan dengan al-lail itu menjadi dalil di atas bahwasanya sholat sunnah siang itu disunahkan baginya 4 rakaat sebagaimana telah terdahulu pada sholat sunnah zuhur 4 rakaat. Qauluhu fa idza khashiya ahadukum subha ila akhirih, yakni anna man khashiya hudura waqti subhi falyutir biwahidatin ma'ar rak'atainil mutaqaddimataini. Ucapannya fa idza khashiya ahadukum subha sampai akhirnya ia maksud bahwasanya orang yang khawatir masuknya waktu subuh maka hendaklah ia mewitirkan dengan 1 beserta 2 rakaat yang sebelumnya. Wa hadzihil jumlatu dalilun ala ittisali rak'atil wahidati bima qablaha minal isnaini wa ma fawqahuma. Dan ini jumlah menjadi dalil di atas menyambungkan 1 rakaat dengan apa yang sebelumnya daripada 2 rakaat dan apa yang lebih. Qauluhu sholatul laili wan nahar. berarti 1 rakaat ini boleh dikerjain di misah, boleh juga kita ngerjainnya sambung aja, berarti 3 rakaat sambung. Cuma kalau nyambung 3 rakaat ya berarti tasahudnya tetap cuma sekali kecuali menurut Abu Hanifah. Kalau Abu Hanifah kagak, dia sama ke sholat apa? Ke sholat maghrib. Jadi 2 rakaat tasahud awal, bangun lagi tasahud. Iya, Abu Hanifah tuh. Cuma kalau yang lain kagak. Kalau 3 itu langsung. Karena ada hadis Nabi jangan samain. Sholat maghrib itu kan sholat maghrib, jangan sama gitu bentuknya. Dan kalau Abu Hanifah alasannya sholat 1 rakaat sholat apaan? Gak ada contohnya. Sholat 1 rakaat gak ada. Mana sholat 1 rakaat? Gak ada kata dia. Gak bisa 1 rakaat. Jadi kudu digabung 3. Dan kalau 3 harus ada contohnya begitu loh. Contohnya apa? Ya sholat maghrib. Udah ikutin itu. Begitu alasan dia tuh. Ya. Kan Abu Hanifah kan ini apa ya? Rasio. Iya rasio, logika ini pakai. Ya, masuk akal juga sih kalau ada contohnya ya. Kalau 3 rakaat ya udah maghrib begitu. Ikutin tuh begitu. Terus Qauluhu sholatul laili wan nahari masna masna. Hadzal labzu rawahul khamsatu ghaira anna an-Nasa'iyya jazama bi anna hadzal labzu khata'un. Ucapannya sholatul laili wan nahari masna masna, lapas ini meriwayatkannya oleh imam yang 5 selain bahwasanya Imam Nasa'i menjazamkan bahwasanya ini lapas salah. Wa suwabu ma rawahul muttafaqu alaihi ay sholatul laili masna masna biduni labzin nahari. Dan yang benar apa yang meriwayatkannya oleh Imam Bukhari dan Muslim di atas artinya sholat malam itu masna masna dengan tanpa lapas an-nahar. Wa rawa Abu Dawud min tariqi Abdillah al-Bariki an Ibni Umar bi ziyadati labzin nahari. Dan Imam Abu Daud meriwayatkan daripada jalur Abdullah al-Bariki daripada Ibnu Umar dengan tambahan lapas an-nahar. Qultu ikhtalafatir riwayatu fi ziyadatin nahari fadha'afaha jam'un kasirun minal muhaddisina li'annaha mukhalifatun li fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam bin nahari arba'an kama taqaddama. Aku berpendapat berikhtilafnya riwayat-riwayat di dalam tambahan lapas an-nahar maka menganggap lemahnya oleh sekelompok kebanyakan daripada ulama hadis, karena bahwasanya itu menyalahi bagi perbuatannya Nabi Muhammad SAW pada waktu siang itu 4 rakaat sebagaimana telah terdahulu. Wal muradu bi sholati fil hadisi an-naflu bi dilalatil maqami. Dan yang dimaksud dengan sholat pada hadis itu adalah sholat sunnah dengan dilalah tempatnya. iya, karena kalau sholat malam isya
Lah 4, ini bukannya 22. Tapi kenapa kalau sholat malam mereka nggak ngelihat hadis Aisyah gitu ya? Kan hadis Aisyah itu Nabi sholat 4 rakaat, 3 jadi 11. Nah itu di 4. Nah itu lah banyak memahamin hadis Aisyah itu, walaupun Aisyah ngebaginya 4 rakaat, tapi dalam pelaksanaannya Nabi ngerjainnya berapa? 2. Cuman dipecah 2 aja tuh sama Aisyah 4. Mungkin habis 4 tuh Nabi ada jedanya dulu kali. Jeda dulu gitu loh, kayak orang tarawih gitu. Nyambung lagi 4. Jadi kesannya tuh kebaginya jadi 4. Tapi dalam pelaksanaannya 2 karena ngegabung dengan hadis ini nih. Sholatul laili masna. Ya. Karena kan agak aneh di sini gilirannya siang mereka nggak sepakat karena Nabi pernah sholat qobliyah tadi 4 rakaat, tapi kenapa lempangan malam mereka sepakat? Kan tuh ada hadis Aisyah Nabi ngerjain 4 gitu. Ini dijamak gitu loh, digabung di antara 2 hadis itu. Ya. Itu lagi, Pak. Qala al-musannifu wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus sholati ba'dal faridati sholatul laili akhrajahu Muslimun. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepaling afdal sholat setelah sholat fardu itu adalah sholat malam. Takhrijnya oleh Imam Muslim. Nah berarti kalau misalkan nih kita sholat sunnah mutlak 2 rakaat di waktu malam, ame rawatib qobliyah zuhur 2 rakaat, bagusan mana? Malam. Ayo, sholat sunnah mutlak nih 2 rakaat malam dibanding hadis ini nih. Iya, berarti kan ngeliat begitu kan. Harusnya bagusannya malam kan, tapi kenyataannya nggak begitu. Kalau sholat sunnah mutlak malam ame siang, jelas bagusan apa? Sholat sunnah mutlak di waktu malam, hadis ini kan. Tapi kalau sholat sunnah mutlak diadu ame rawatib, tetap Abdul rawatib, walaupun dikerjakan siang-siang. Tapi kan kita lagi bacanya hadis ini. Iya, nggak, maksudnya dari hadis ini jangan langsung dipahamin kita pukul rata begitu loh. Sholat malam tuh pasti lebih baik daripada sholat siang. Enggak, kita lihat dulu dia sholat apa dulu. Masa sholat sunnah mutlak 2 rakaat bisa ngalahin sholat duha? Di malam nih 2 mutlak, kagak, tetap sholat duha lah. Iya. Kenapa sholat malam itu lebih afdol? Karena abadu aniria, lebih jauh dari apa? Dari ria. Kalau sholat siang dilihat orang, kalau malam nggak dilihat. Kalau sholat di masjid dilihat orang juga. Lah siapa mau lihat di masjid? Malam. Lah kagak ada orang, paling jin. Cuman bandel orang sekarang nih sholat malam kan kagak ria, dia update status. Kan dia update status tuh jam 3:30 update status dah. Ya Allah, ampunilah segala. Kan orang jadi tahu. Elah yo. Padahal cakapan sholat malam kan harusnya jauh dari ria. Zaman sekarang ya Allah dia update status. Jadi ketahuan juga di sholat apa? Di sholat malam. Ya. Terus sholat malam harusnya lebih khusyuk dibanding sholat siang. Karena gangguannya kan lebih sedikit. Kalau di sholat apa tuh? Kalau di sholat malam kok nggak ada bola. Kalau ada bola gangguannya banyak, nggak konsen. Apalagi nontonnya kalah ya. Kalau kena kayak bayang dah. Udah gitu sholat malam, orang tekadnya pasti lebih gede gitu loh himanya dibanding sholat siang. Sholat malam kan dia tidur dulu, tidur kayak bangun. Berarti emang tuh orang benar-benar tekad banget pengen ngapain. Ada effort effort. Iya. Ada bilang tahajud itu emang kudu tidur kok. Emang kudu tidur. Ada effortnya. Iya, berarti kan dia benar-benar nunjukin gitu loh. Cus, dibanding emang kalau dia begadang aja begitu. Ya, kalau dia begadang aja begitu nggak jadi tahajud, udah sholat sunnah aja berarti. Tapi kalau tahajud itu emang kudu ngapain? Kudu tidur dulu. Yang bikin mahalnya kan di situ. Karena kan berarti dia ngalahin nyamannya tidur. Tidur dikalahin buat ngapain? Buat sholat. Kalau yang begadang ngalahin ngantuknya Bang Haji. Udah ngantuk putih ini. Enggak, malu hati doang. Maksud gue begadang doang kagak sholat apa nih? Nggak enak amat romannya. Terus lagi di situ yanzilu robbuna ila sama'id dunya. Kalau malam kan Allah yanzilu ila sama'id dunya. Saya takut dan ngertiinnya. Iya, ke langit dunia. Sedangkan siang kagak ada kan begitu. Yang ada kapan? Malam. Jadi ini mutlak nggak usah dibanding-bandingkan ini hadis.
dengan sholat rawatib yang siang hari. Iya. Intinya mah malam aja udah. Iya, cuman artinya kan kagak, justru seharusnya ini kagak mutlak begitu harusnya mah. Jadi kesannya kan ntar sholat 2 rakaat malam lebih bagus dong dari sholat duha, begitu kan kenyataannya kan Nggak usah kagak. dibanding ke situ. Duha mah duha udah. Nah ketika ada kata-kata abdolu jelas ada perbandingan berarti, kan ada abdolu, lebih abdol. Makanya diambilnya malam gitu. Enggak, tapi emang mungkin dilihat dari sisi-sisi yang tadinya begitu. Nah, sisi yang tadi jelas lah malam emang lebih apa? Ya abdol. Masing-masing punya abduliyah. Ya Allah tuh yanzilu ila samai dunya wa yaqulu ma yas'aluni, siapa yang minta kepadaku saya apa utiyahu, saya akan berikan. Nah, Allah katakan begitu. Makanya kalau ada yang takwil misalkan Allah yanzilu ila samai dunya berarti rahmatnya yang turun ke langit dunia, emang rahmat bisa ngomong? Yaqulu siapa yang ngomong? Oh itu malaikat nih, itu orang kagak mayas aluni kok. Masa itu mau minta kepada malaikat? Jelas berarti di situ siapa? Allah. Kok rahmat doang turun ke langit dunia? Ngapain rahmat di langit dunia? Turun ke kita dong. Baru berasa. Lah kok cuma nempel di langit dunia lah kagak ada dampaknya juga ke kita. Kan ada yang takwil gitu, yang turun tuh rahmatnya berarti ke langit dunia. Terus ya wayakulu siapa yang ngomong? Masa rahmat bisa ngomong? Wa may yastaghfiruni fa aghfirullahu. Siapa yang ngomong? Ya. Terus Qala syarihu qawluhu afdalu sholati ba'dal faridati ila akhirih. Wa sholatu ba'dal faridati sholatun nafli. Ai afdalu sholati nafli sholatul laili. Wa hiya sunnatun fi haqqina wajibatun fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam. Berkata oleh penyara ucapannya afdalus sholati ba'dal faridati sampai akhirnya, maka sholat setelah sholat fardu itu adalah sholat sunnah. Artinya paling afdal sholat sunnah yaitu sholat malam, dan sholat malam itu sunnah pada hak kami, wajib pada hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka. Wa qalat wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka. Nafilah sunnah. Kan ini laka buat nabi. Jangan buat nabi apa? Wajib. Kok ini nafilah? Buat umatnya ini. Lah kok kan laka kok fatahajjat kan kamu berarti domirnya anta. Antanya siapa di sini? Rasulullah. Nafilatan laka buat kamu. Kamunya siapa? Rasulullah. Kan dia wajib. Kok ini nafilah? Nah di sini ulama ada yang ngebedain antara sholat nafilah sama sholat tatawu. Nafilah itu arti tambahan. Tapi kalau buat kita bahasanya apa? Tatawu itu ngebedain. Emang beda fungsi sholat sunnah antara kita sama Nabi? Jelas beda lah. Fungsi sholat sunnah buat kita nambel buat yang wajib. Kenapa? Karena sholat wajib kita banyak nggak sempurna. Nah, Nabi sholat wajibnya sempurna nggak? Perlu ditambal nggak? Nggak perlu ditambah. Makanya bahasanya bukan tatawu, di sini bahasanya apa nih? Nafilatan. Nafilatan itu zaidatan maknanya. Nabi mau apa yang mau ditambah? Sholatnya sempurna kok. Kalau kita baru ditambal kalau kita. Jadi kalau zaidatan sifatnya tetap wajib juga. Nah, bisa aja. Tambahan tuh wajib. Kok nggak buat umatnya juga? Apanya? Kenapa nggak buat umatnya juga? Kan cuma laka. Kalau umatnya kan udah jelas. Sholat wajib ada berapa? 5. Ada 5. Kalau buat umatnya mah. Ini kan buat Nabi ya. Susah ini buat Nabi. Wajib deh. Nabi lah. Kita kadang-kadang beli barang bungkusannya wajib kita bayar kok. Beli barang nih, nggak ada bungkusannya Beli. dihargain. Kita nggak beli wajib tapi. Kita nggak mau beli lah wajib suruh beli juga. Tapi itu bukan bagian dari barang gitu loh. Itu kan cuma apa? Cuman bungkusan. Wajib. Beli barang elektronik wajib nih proteksi pakai asuransi. Itu bukan bagian dari barang kok. Tapi kita disuruh bayar. Wajib suruh bayar. Belum tentu yang nafilah itu belum tentu kagak wajib. Dalam praktek sehari-hari banyak yang tambahan itu justru kita tetap diwajibin. Diwajibin bayar. Terus Wa qalat Aisyatu radhiyallahu taala anha la tada' qiyamal laili fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yadahu wa kana iza marido shalla qa'idan Ya Allah. wa qad kana qiyamul laili wajiban
summa nusikha fa baqiya nafilatan. Berkata oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, tidaklah pernah meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan Yang hadis yang kemarin dari orang apa tuh? Ya mungkin buat kita kali, mungkin kayak mulai rasanya wajib, tapi enggak lah buat Nabi ini. Terus wa maknal ayati ziyadatan laka min sholatika bin nahari wa fil faridoti. Dan makna ayat tersebut itu sebagai tambahan untuk kamu dari sholatmu pada waktu siang dan pada sholat fardu. ya. Nah besok baru kita lanjut. Ini jadi kaknya kemana? Jadi ke Nabi Muhammad? Enggak, tetap ke Nabi Muhammad. Ini apakah dinasab kagak? Kemungkinan ikhtilaf ini, Pal. Gitu. Ya kemungkinan ikhtilaf. Karena yang dinasah, apanya yang dinasah? Ayat ini yang dinasah, apa ini yang nasah justru? Ini yang nasah, apa yang dinasah justru? Kalau ini yang dinasah lah, ini udah jelas napilatan kok disebutin. Apa yang mau dinasah lagi? Tapi kalau ini kita bilang ini yang menasah, kenapa pakai pil amr, patah hajat? Iya, maksudnya Nabi disuruh sama Allah pakai pil amr tapi ngerjainnya sunnah. Ya perintah, iya. Jadi kita carinya nanti di kitab tafsir nih, carinya nih di pas lembangan tafsiran ayat ini nih, Al-Isra 79, cari tafsir. Pasti ada nanti ikhtilaf ulama masalah ini nih. Maksudnya napilatan tuh apa gitu.